Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di dalam pembahasan materi pengantar ilmu ekonomi pada bab terakhir. Akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah pengertian ini berkembang sebagai sebuah kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Menurut Budiono, tahun 2001, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan atau necessary condition bagi penurunan pengangguran. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 1. Faktor produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin. 2. Faktor investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar. 3. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. Harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah. 4. Faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga juga harus diantisipasi dan diterima pasar. 5. Faktor keuangan negara, yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu membiayai, yaitu pengeluaran pemerintah. Itulah 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu, yaitu faktor internal. Faktor internal dalam hal ini antara lain, buruknya fundamental ekonomi nasional juga akan berpengaruh. 2. Cadangan devisa negara. 3. Hutang luar negeri dan ketergantungan pada impor. 4. Sektor perbankan. 5. Terjadinya pengeluaran konsumsi. Sedangkan faktor non-ekonomi sebagai faktor internal penyebab pertumbuhan ekonomi adalah adanya kondisi politik, sosial, dan keamanan. Maka kondisi sosial politik yang stabil ikut membantu pertumbuhan ekonomi secara baik. Sebaliknya, kondisi situasi politik yang tidak menentu dan kacau menyebabkan ketidakpastian di dalam pasar, maka mendorong para pengusaha untuk tidak menanamkan investasinya di dalam negeri, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi minus atau tidak akan terjadi pertumbuhan seperti yang diharapkan. Yang lain juga terjadinya pelarian modal ke luar negeri. Ini juga akan terjadi menghambat pertumbuhan ekonomi. Masih berkaitan dengan kondisi politik, maka mendorong para pengusaha untuk mengeluarkan investasinya dari Indonesia keluar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu. Kemudian, faktor non-ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak seperti diharapkan adalah adanya perubahan nilai tukar rupiah yang fluktuatif. Ini juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi terganggu. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kondisi perdagangan dan perekonomian regional atau dunia. Contoh terjadinya perang dagang antara Amerika dan Cina sedikit banyak secara tidak langsung mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi di kawasan regional, khususnya di dalam negeri. Karena kebanyakan produk-produk ekspor itu banyak diarahkan ke pasar Amerika dan pasar Cina, manakala dua pihak terjadi sengketa dagang, maka secara otomatis demand pasar terhadap ekspor Indonesia juga mengalami penurunan. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi terganggu. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. 1. Faktor sumber daya alam. 2. Faktor sumber daya manusia.
3. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Faktor budaya. 5. Sumber daya modal. Dampak positif pembangunan ekonomi adalah 1. Perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang. 2. Taraf pendidikan semakin tinggi, banyak anak-anak putus sekolah bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi karena pertumbuhan ekonomi yang baik, banyak sekali pembangunan yang memberikan kesempatan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. 3. Teknologi semakin meningkat. Kemudian 4. Mengurangi pengangguran, sudah pasti. 5. Dampak negatif pertumbuhan atau kalau yang di atas adalah dampak positif ada 4, maka dampak negatif pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, terjadinya kerusakan lingkungan. Karena semangat pembangunan yang tinggi, banyak sekali pohon-pohon yang ditebang di hutan belantara di dalaman Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan sebagainya, dengan maksud untuk melakukan eksplorasi hutan dan melakukan ekspor untuk mendapatkan devisa, membangun negara, dan sebagainya, maka tanpa disadari kerusakan lingkungan terjadi di sana, ekosistem terganggu. 2. Mendorong dan merangsang peningkatan urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang tidak ada industri ke daerah yang banyak industri, karena magnet pembangunan tadi menyebabkan berdirinya banyak investasi di bidang teknologi industri. Dan itu membutuhkan atau menyerap tenaga kerja yang lumayan banyak. 3. Penurunan kesehatan masyarakat. Sudah barang tentu terjadinya kerusakan alam, kerusakan hutan, maka fungsi hutan sebagai paru-paru dunia atau paru-paru sebuah negara akan terganggu, ekosistem terganggu, terjadinya peningkatan suhu permukaan bumi, menyebabkan pengaruh kesehatan masyarakat juga meningkat. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pertumbuhan ekonomi antara lain, kegiatan sektor pertanian masih tetap tradisional dan produktivitasnya sangat rendah. Kebanyakan negara masih menghadapi masalah kekurangan dana modal dan barang. Modal berupa peralatan produksi yang lebih modern, tenaga terampil, terdidik, dan keahlian keusahaan penawarannya masih jauh di bawah jumlah yang diperlukan. Perkembangan penduduk yang begitu pesat, berbagai masalah institusi, sosial, budaya, dan politik yang sering dihadapi. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi yang pertama adalah klasik. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Teori ekonomi klasik mempunyai beberapa ciri, antara lain perekonomian yang didasarkan pada sistem bebas berusaha, yaitu laissez-faire yang dulu pernah kita bahas, artinya mempunyai kemampuan untuk kembali ke posisi keseimbangan secara otomatis. Terjadi tangan bebas atau pasar bebas dalam mencapai keseimbangan, sehingga terjadi full employment atau kesempatan kerja penuh, dan tidak ada pengangguran. Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa ikut campur tangan dalam ekonomi pasar. Peran pemerintah hanya pada masalah penegakan hukum, menjaga keamanan, serta pembangunan infrastruktur. Harga barang dalam teori ekonomi ini ditentukan oleh produsen dan konsumen. Tingkat upah yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Apabila kelebihan tenaga kerja, maka upah akan mengalami penurunan atau menurunkan upah. Tetapi pada kondisi kekurangan tenaga kerja, maka
akan meningkatkan upah. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi diantaranya adalah melakukan kebijakan diversifikasi atau penganekaragaman produk yang dihasilkan di industri. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan melakukan modernisasi kegiatan ekonomi yang ada. 2. Mengembangkan infrastruktur. Modernisasi pertumbuhan, ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern pula. Berbagai kesempatan atau kegiatan ekonomi memerlukan infrastruktur yang berkembang, seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan industri, irigasi, penyediaan air, listrik, dan jaringan telepon. 3. Meningkatkan tabungan dan investasi. Pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan tabungan masyarakat rendah. Sedangkan pembangunan memerlukan tabungan yang besar untuk membiayai investasi yang dilakukan. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dari segi pandangan individu maupun dari segi secara keseluruhan. Pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna dalam pembangunan ekonomi. Terakhir, peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi. Kebijakan pemerintah yang konvensional, yaitu kebijakan fiskal dan moneter, tidak dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Demikian pembahasan kita tentang pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, selesai sudah rangkaian materi pengantar ilmu ekonomi yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir, dengan harapan hal ini dapat dipahami dan menambah pengetahuan kita tentang ilmu pengantar ekonomi lebih baik lagi. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.